Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangesundono Afjain dengan NIM 23133014. Di sini saya akan membawakan materi mengenai learning journal, pengertian artikel dan berita. Dosen pengampunya yaitu Dr. Adi Kusuma MSI. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Kalian pasti ingat kan, sebelum saya mengetik video ini, saya pernah membuat video lagi yaitu tentang learning journal pertama. Kalian boleh melihatnya dan boleh menontonnya ya, dan boleh menonton. Halo teman-teman, bagaimana dengan puasa kalian hari ini atau besok yang menonton video ini? Aku akan menceritakan sedikit bagaimana pengalaman puasa aku pertama kali. Baik teman-teman, pertama kali aku puasa itu aku sangat senang, apalagi waktu di malam yaitu sekitar tanggal 29 Februari 2025 dan ingin menunjang pada tanggal 1 Maret 2025. Di situ guys, kalian pasti pernah mendengar kalimat artikel kan? Oke, di sini aku akan menjelaskan apa sih pengertian artikel. Artikel ialah suatu tulisan yang berisi informasi, terus berisi berita atau analisis suatu topik tertentu. Biasanya artikel itu terdapat di blog pribadi maupun di website yang bisa jadi jurnal atau Sinta, bisa di situ ya guys. Nah, artikel itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada artikel ilmiah, artikel populer, filter atau perjalanan. Yang terakhir itu artikel berita, tapi lebih tepatnya ini mah kayak artikel umum gitu, kayak perpaduan antara 3 komponen yang tadi yang saya sebutkan. Guys, di sini aku akan menyebutkan ciri-ciri artikel. Yang pertama, artikel itu bisa lugas, logis, cermat, objektif, tidak melibatkan emosi, terbuka, menggunakan bahasa yang baku. Terus yang terakhir ada objektif guys. Artikel berdasarkan isinya itu ada 4. Oke guys, kali ini aku akan menjelaskan artikel dibagi menjadi 5 ya guys. Nih, yang pertama ada artikel eksploratif, yaitu artikel yang menjelaskan topik lebih dalam. Jadi suatu tema yang diangkat, suatu tema atau topik tertentu dia ngejelasin secara berakar. Selanjutnya ada artikel eksplanatif, itu artikel bertujuan untuk memberikan pemahaman. Cuma seperti itu aja guys. Yang ketiga itu ada artikel deskriptif, yaitu artikel yang memberikan suatu gambaran objek. Jadi ketika kalian membuat artikel nih, terus kalian menggunakan fungsinya sebagai artikel deskriptif, itu kalian tuh pasti lebih ke isinya tuh lebih ke objek, kayak pelaku misalkan, atau siapanya yang kalian tulis ya dalam artikel itu. Guys, yang keempat ini ada artikel prediktif. Nah, artikel prediktif ini berisi tentang prediksi atau suatu pembahasan yang menuju masa depan, atau bisa disebut dengan BMKG, yang dimana memperkirakan gempa Megalodon ya di tahun 2024 kemarin. Itu satu artikel prediktif. Oke guys, di sini aku akan menjelaskan fungsi dari artikel tersendiri. Nah, fungsinya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada artikel eksploratif, yaitu artikel yang artikel yang dimaksud sini tuh artikel yang menjelaskan topik nih. Misalkan kayak topik KPK kayak gini-gini. Lebih dalam lagi guys. Jadi kayak topiknya itu sampai ke akar. Nah, selanjutnya ada artikel eksploratif. Eksploratif itu guys, selanjutnya ada artikel eksplanatif. Artikel eksplanatif itu bertujuan untuk memberikan pemahaman atau suatu kejadian atau fenomena tertentu. Guys, yang ketiga itu ada artikel deskriptif, yaitu artikel yang memberikan suatu gambaran objek. Jadi ketika kalian membuat artikel nih, terus kalian menggunakan fungsinya sebagai artikel deskriptif, itu kalian tuh pasti lebih ke isinya tuh lebih ke objek, kayak pelaku misalkan, atau siapanya yang kalian tulis ya dalam artikel itu. Guys, yang keempat ini ada artikel prediktif. Nah, artikel prediktif ini berisi tentang prediksi atau suatu
pembahasan yang menuju masa depan, atau bisa disebut dengan BMKG, yang dimana memperkirakan gempa Megalodon ya di tahun 2024 kemarin. Itu satu artikel prediktif. Oke guys, artikel yang terakhir menurut fungsinya itu adalah artikel preskriptif, yaitu artikel yang memberikan saran atau solusi. Contoh dari artikel ini adalah kayak semisal kalian menemukan masalah dalam hidup kalian, lalu kalian mencarikan kayak manfaat 5 buah pepaya. Itu contoh artikel preskriptif. Kalau kalian mencari penyakit nih kayak susah BAB, kalian bisa menggunakan pepaya. Nah, pasti di antara semua artikel pasti ada membahas tentang manfaat dan saran atau solusi ya guys. Oke guys, artikel berdasarkan fungsinya itu terbagi menjadi dua. Ada artikel khusus dan artikel sponsor. Nah, artikel khusus di sini sendiri itu membahas suatu topik tapi lebih mendalam ya. Lebih dalam banget gitu, kayak contohnya. Oke guys, selanjutnya ada artikel sponsor. Artikel sponsor di sini sendiri berfungsi untuk mengangkat suatu promosi. Jadi ketika kalian memiliki sebuah brand atau apapun, kalian bisa menggunakan artikel di sini bisa menggunakan sponsor ya guys. Oke guys, di sini aku akan menjelaskan tentang berita. Kalian pasti pernah mendengar tentang definisi berita kan? Nah, definisi berita itu banyak ya, dari para ahli, dari ini sudut pandang berbeda-beda. Maka ini pakai sudut pandang aku saja ya, yang umum. Oke guys. Berita di sini tersendiri adalah laporan suatu peristiwa yang sedang berlangsung atau yang terjadi yang cukup menarik perhatian publik atau wajib diketahui publik. Nah, jadi berita itu tuh harus booming guys, dan update harus terbaru ya, dan tidak boleh ditambah-tambahkan. Berita itu harus kejadian yang harus benar-benar terjadi, yang sedang berlangsung gitu. Guys, kita lanjut ke bagian berita yang lain ya. Di sini jenis berita itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada strike news. Strike news itu adalah berita yang dibawakan secara langsung tanpa terdapat opini seseorang atau fakta ya. Jadi strike news sendiri itu berdasarkan fakta ya, nggak tidak mencampurkan opini di dalam tulisan tersebut, berita tersebut nih. Selanjutnya ada soft news. Soft news itu adalah berita yang ringan. Contohnya kayak komedi, hiburan, atau tren, atau budaya, itu termasuknya soft news. Oke guys, yang ketiga jenis berita itu ada feature news. Feature news itu lebih ke mengangkat cerita lebih mendalam. Contohnya kayak human interest. Terus yang keempat itu ada in-depth news. In-depth news itu berita dari sudut pandang yang berbeda lalu dikumpulkan menjadi satu. Itu namanya in-depth news guys. Oke guys, di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara menulis berita. Kalian bisa menggunakan 5 W, 1H, yaitu isinya what, when, where, why, who, how. Oke guys, bagian dari berita itu pertama ada judul, yang kedua itu ada lead, ketiga itu ada tubuh berita, yang keempat itu ada ekor. Nah, jadi penggambarannya itu kayak piramida terbalik itu nih guys, kayak gini nih guys. Nanti aku kasih contoh ya lewat PPT-nya, kalian boleh melihat. Oke guys, bagaimana cara kalian menjadi jurnalistik lalu menginput berita? Pertama, kalian harus wawancara. Nah, wawancara itu kan tadi sudah aku jelaskan di video sebelumnya, sebelum aku membahas tentang materi ini. Wawancara. Yang kedua, kalian foto nih. Kalian harus mengambil dokumentasinya. Ketika ada kejadian kecelakaan, kalian ingin menulis berita, kalian harus mengambil ininya ya. Terus yang terakhir itu adalah menulis ya. Kalian tulis tuh. Jadi kejadian kayak misalkan pada pagi hari ini di jalan Teguh Umar sedang terjadi kecelakaan. Itu kalian harus tulis. Soalnya kalian juga wawancara kan pada saksi yang. Oke guys, media apa sih yang digunakan berita? Ada 3. Yang pertama ada media cyber, media cetak, sama media online.